Dipicu emosi karena permasalahan asmara atau hubungan tanpa status, HS, pengusaha asal Bandung, harus mendekam di balik jeruji besi usai mengancam dan mengintimidasi wanita muda di sebuah mobil menggunakan senjata api di kawasan Kota Baru Parahyangan, Bandung Barat, Jawa Barat hingga viral. Usai mendapat laporan, polisi langsung meringkus pelaku beserta senjata api yang digunakan. Kejadian bermula saat pelaku yang mengetahui korban menumpangi kendaraan pemberian pelaku langsung memberhentikan mobil. Ia pun minta menyelesaikan permasalahan asmara mereka. Pelaku yang tak ditanggapi tersulut emosi hingga menodongkan senjata api. Pelaku ini mempunyai hubungan dengan salah satu orang yang berada di dalam mobil tersebut. Pelaku tidak terima terhadap korban karena korban tidak mau lagi menjalin hubungan di mana korban dan pelaku memiliki hubungan tanpa status. Akibat perbuatan intimidasi disertai penggunaan senjata api, kini pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita awali iNews pagi hari ini dari informasi dua pelaku curanmor yang babak belur dihakimi warga karena aksinya sudah meresahkan di kota Cilegon, Banten. Hasil pemeriksaan, satu pelaku merupakan residivis kasus serupa. Tim Buser mengamankan seorang pelaku curanmor di kawasan Cilegon. Puluhan warga yang emosi nampak ingin menghakimi pelaku L yang tertangkap tangan melakukan pencurian. Usai dilakukan pengembangan, polisi turut mengamankan H, seorang residivis kasus serupa dari lokasi berbeda. Hasil pemeriksaan, keduanya sudah melancarkan aksinya di 8 TKP. Modus kedua pelaku dilakukan pada sore hingga malam hari, lalu hasil curian dijual ke penadah di Bekasi dan Palembang. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor, 1 alat magnet untuk membuka penutup kunci kontak dan 1 STNK motor milik korban serta 2 kunci letter T. Setiap kali bergerak, pelaku L dia selalu berpasangan dengan pelaku H. Nah, kalau pelaku H nggak ada atau ada mungkin kegiatan lain, dia mengambil pelaku si A yang sekarang masih DPO. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang masih buron dan telah menjadi daftar pencarian orang. Sementara 2 pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama ditangkap warga karena mencuri rumah saat ditinggal sholat tarawih di Pasuruan, Jawa Timur. Mencuri. NK tak berkutik usai terpergok membobol rumah seorang warga di desa Oro-Oro Ombowetan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Warga yang kesal mengikat kedua tangan pelaku dengan tali plastik. Saat itu NK yang juga tetangga korban mendatangi rumah korban saat warga salat tarawih di masjid. Pelaku kemudian memanjat pagar depan rumah dan masuk lewat jendela. Namun aksi pelaku dipergoki pemilik rumah yang salat tarawih di rumah lantaran kurang enak badan. Ya saya di sini ini kan anaknya langsung masuk. Pelakunya ini. Iya, masuk langsungnya Jepang. Saya tangkap itu katanya, "Bah, kula badhe jelasaken, Bang." Lho. Saya ngoten badhe jelasaken maksudnya jelas nopo kan ngoten lho. Berarti kon sing ngampe dhuwitku sing dhisik kan ngoten lho. Oh, sebelumnya pernah berarti, Pak? Lho, ya sing dhisik sing duwe 23 iku sing pertama, sing Pelaku dituduh sering mencuri di rumah warga desa setempat dengan kerugian antara 9 juta hingga 50 juta rupiah. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti kaleng bekas roti sebagai tempat menyimpan uang serta tas gantung. Akibat perbuatannya pelaku terancam 6 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, demi memiliki pakaian baru, sekeluarga nekat mencuri pakaian di toko busana di Medan, Sumatera Utara. Pelaku memasukkan pakaian curiannya ke dalam rok lalu kabur menggunakan mobil.
Aksi pencurian pakaian yang dilakukan satu keluarga di salah satu toko pakaian yang berada di Jalan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Para pelaku berjumlah 4 orang turun dari sebuah minibus dan langsung berpura-pura memilih-milih pakaian yang dipajang di bawah serta digantung di atas. Pelaku berbagi tugas, 2 orang bertugas mengalihkan konsentrasi penjaga, sementara 2 orang lagi beraksi mencuri pakaian. Pelaku berkeliling toko, lalu dengan cepat memasukkan pakaian curian ke dalam roknya dan kabur menggunakan mobil. Penjaga toko yang tak menyangka jika pengunjung berpakaian rapi tersebut pencuri dan membawa kabur 8 potong pakaian senilai jutaan rupiah. Cabut bang, beli enggak apa enggak? Saya rasa pelakunya 5 orang ya bang, yang turun 4 orang itu beda sama supir. Karena abang-abang yang laki-laki itu dia turun dari pintu sebelah kiri. Kayaknya 5 orang sih aku rasa. Hampir 2 juta lah bang kalau modalnya ya. Kalau kita jual ya sampai 2 juta, 3 juta lah ya kan. Kini korban sudah membuat laporan ke Polrestabes Medan dan berharap polisi segera menangkap pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Riwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pengebosan ban mobil dan menggasak uang nasabah bank sebesar 250 juta rupiah di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara dibekuk tim Reskrim Polda Metro Jaya. Ya, kedua pelaku merupakan spesialis pengebosan ban mobil yang kerap mengincar nasabah bank. Tim Resmo Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dihuni 2 pelaku pengebosan ban mobil di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam. Kedua pelaku berinisial AR dan FF tak berkutik saat dibekuk. Petugas menyita senjata tajam yang digunakan untuk menggembosi ban mobil korban dan uang tunai sisa hasil kejahatan. Aksi keduanya sempat viral di media sosial saat mencuri uang tunai 250 juta rupiah di Jalan Sungai Berantas, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku menggembosi ban tersebut dengan pisau dan juga paku yang sudah dimodifikasi oleh pelaku. Setelah korban turun dari mobil untuk mengecek keadaan bannya, pelaku langsung mengeksekusi uang yang baru saja diambil oleh nasabah tersebut. Kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, demi diduga memerlukan bahan untuk kue, seorang wanita nekat mencuri 1 kaleng margarin seberat 2 kg di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Ya, pelaku berhasil memasukkan barang curiannya dalam rok lalu kabur. Aksi seorang wanita bermasker mencuri 1 kaleng margarin impor seberat 2 kg di salah satu toko bahan kue di Jalan Albaido, Lubang Buaya, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku seorang diri berpura-pura membeli plastik dan saat penjaga toko mengambil plastik pesanan pelaku langsung buru-buru memasukkan 1 kaleng margarin lalu menyelipkan kaleng tersebut ke kedua pangkal pahanya. Usai membayar pesanannya, pelaku berhasil kabur tanpa kecurigaan pemilik toko. Akibat ulahnya, pemilik toko mengalami kerugian hampir 1 juta rupiah. Diduga pelaku membutuhkan bahan curiannya untuk membuat kue. Pas dia datang tuh emang gak ada yang mencurigakan tuh, nggak ada gitu. Terus datang langsung beli plastik. Berarti yang diambil itu satu yang kemasan 2 kilo. Oh, itu dijual berapa biasanya? 700 lebih. Meski tidak melapor ke polisi, pemilik toko berharap pelaku mengembalikan barang curiannya usai aksinya viral. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kecanduan judi online dan narkoba, 3 orang residivis kembali berurusan dengan polisi. Pelaku ditangkap usai membegal seorang pemulung di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Inilah detik-detik penangkapan para pelaku begal di kawasan Taman Sari oleh unit Reskrim Tambora, Jakarta Barat. Ketiga pelaku berinisial ERA, RM, dan AS ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni di kawasan Pekojan dan Taman Sari. Pelaku ditangkap usai membegal seorang pemulung di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa pembegalan bermula saat korban hendak mengirimkan uang untuk keluarganya di kampung halaman. Tiba-tiba dihentikan pelaku yang berpura-pura menanyakan alamat. Salah satu pelaku meminta ponsel korban sambil mengancam menggunakan senjata tajam. Korban yang berusaha mempertahankan ponselnya dianiaya oleh pelaku lainnya hingga terluka di bagian punggung. Selain ponsel,
pelaku juga merampas tas korban berisi uang senilai 2,5 juta rupiah. Uang rampasan akhirnya digunakan para pelaku untuk bermain judi online dan membeli sabu. Ketiga pelaku diketahui merupakan residivis yang baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Untuk uang milik korban sudah dipergunakan tersangka untuk membeli narkoba dan judi online. Jadi 3 pelaku ini merupakan residivis dan mereka tidak segan-segan untuk melukai korban. Dari tangan para pelaku, polisi turut mencita barang bukti sebilah celurit serta baju korban. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan terhadap Menteri Kesehatan oleh sejumlah dokter ahli terkait proses pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia kembali digelar di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Rabu siang. Pemirsa, sidang beragendakan penyerahan barang bukti dan saksi dari penggugat dan tergugat. Sidang gugatan oleh sejumlah dokter ahli ini terkait SK Menteri Kesehatan yang mengatur tentang Kolegium Kesehatan. Para ahli bidang kesehatan ini menilai Menkes terlalu jauh melakukan intervensi pada keberadaan Kolegium Kesehatan. Padahal Kolegium Kesehatan yang terdiri dari 38 kolegium sesuai keahliannya merupakan kolegium yang independen bebas dari pemerintah. Sidang hari ini intinya adalah tergugat maupun penggugat menyerahkan bukti-bukti. Dan bukti-bukti itu diverifikasi oleh majelis hakim. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada tahap saksi. Dijadwalkan untuk nanti tanggal 12 bulan Maret ini jam 9 pagi itu dari penggugat 2 orang saksi fakta. Kemudian pada tanggal 19 kita dari pihak penggugat akan menghadirkan 2 orang saksi ahli. Total 297 kepala keluarga bertahan di posko pengungsian BNPB. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah di News Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kini kita ke informasi berikutnya. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani mengusulkan sesuatu yang berbeda terkait naturalisasi sejumlah pemain sepak bola saat rapat kerja Komisi 10 bersama dengan Kemenpora dan juga PSSI. Selamat siang semuanya, selamat sore menjelang buka puasa. Masih lama ya? Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah, separuh-separuh. Bola di atas 40 tahun. Ahmad Dhani mengusulkan agar proses naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua diberi kesempatan untuk menikah dengan warga negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ahmad Dhani saat rapat Komisi 10 terkait persetujuan pemberian status warga negara Indonesia atau WNI terhadap 3 pesepak bola keturunan Indonesia, yaitu Emil Audero Mulyadi, Dian Ruben James, dan Joy Matic Pelupesi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah. Pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda. Pemerintah secara resmi mengumumkan Flexible Working Arrangement atau FWA atau FWA bagi ASN mulai tanggal 24 hingga 27. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno melakukan rapat dengan menteri terkait untuk membahas surat edaran bersama pelaksanaan libur Lebaran 2025.
Pemerintah menetapkan flexible working arrangement atau bekerja secara fleksibel bagi ASN dimulai pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 jelang libur Lebaran. Sementara libur sekolah Ramadan semula pada 24 Maret dipercepat pada 21 Maret hingga 8 April 2025 untuk mengantisipasi kepadatan mobilitas masyarakat selama libur Lebaran Idul Fitri. Jadi tanggal 21 Maret itu sudah mulai libur sekolah dan madrasah, dan nanti masuk tanggal 9. Hal ini dengan rentang waktu yang lebih lebar kita harapkan untuk mengurangi risiko penumpukan jalur mudik maupun arus balik ya, arus mudik maupun arus balik bisa relatif bisa tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu. Sementara itu, demi melancarkan lalu lintas selama perjalanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah untuk memperbaiki jalan lintas provinsi hingga kabupaten. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengatur transportasi mudik Lebaran dan ketersediaan pangan saat libur Lebaran 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mempersiapkan kelancaran arus mudik dan balik Idul Fitri 2025 yang aman dan lancar. Ya, mudik gratis digelar untuk mengurangi angka kecelakaan saat arus mudik dan arus balik. Persiapan pemerintah yang diwakili Jasara Harja, Jasa Marga, dan Hutama Karya mencakup survei jalur mudik, peningkatan pelayanan dengan integrasi sistem rumah sakit dan kepolisian, serta pembukaan posko di beberapa titik rawan. Selain itu, program mudik gratis Jasara Harja juga kembali digelar dengan target lebih dari 20.000 pemudik. Tersedia 1.360 bus, 90 kereta api, dan 26 kapal laut dengan tujuan 12 kota utama. Pendaftaran dibuka dengan sistem terintegrasi menggunakan NIK atau nomor ponsel lewat website masing-masing perusahaan BUMN. Yang pertama, jumlahnya pasti akan lebih banyak ya, karena kapasitas yang dulunya sekitar 80.000, sekarang hampir 100.000, dan tujuannya juga lebih dari 200 tujuan, jadi ini cukup signifikan sekali. Kemudian ada cara registrasi yang secara bersama-sama. Ini adalah kolaborasi di seluruh Kementerian BUMN, meregistrasi, supaya tidak ada pendaftaran yang ganda, dan ini adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mudik gratis ini. Jadi nggak ada yang terhalangi oleh Air pasca banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi mulai surut. Ya, meski demikian pemirsa, sejumlah korban memilih untuk bertahan di lokasi pengungsian dan di kantor BNPB. Para korban banjir perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat ada sebanyak 297 kepala keluarga yang mengungsi di posko pengungsian gedung BNPB. Sejumlah bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, dan juga dari pihak terkait lainnya. Pemirsa, pasca terendam banjir, sejumlah fasilitas di RSUD Kasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Sejumlah kerusakan atau kendala fasilitas terjadi pada lift pasien yang mati, panel listrik, serta genset mati yang berimbas padamnya aliran listrik di 2 gedung A dan F rumah sakit. Peralatan medis yang turut terendam juga membuat terhambatnya pelayanan rumah sakit pada masyarakat. Tidak hanya itu pemirsa, basement di gedung A di RSUD Kota Bekasi juga terendam banjir setinggi 2 meter. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan bantuan untuk korban banjir di Bekasi, Jawa Barat. Bantuan tersebut diantaranya air minum, makanan, dan juga perlengkapan bayi. Pemirsa, bantuan dibawa dengan menggunakan truk dan langsung diserahkan kepada warga terdampak di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Bantuan ini berupa makanan, air minum, selimut, dan juga perlengkapan bayi.
Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, dalam tinjauannya Gibran mengecek kondisi rumah-rumah warga yang terdampak banjir dan menemui korban banjir di pengungsian. Dengan berjalan kaki, Gibran menyusuri jalan di perumahan Pondok Gede Permai yang kini sudah mulai surut dan menyisakan tumpukan lumpur. Dalam kunjungannya, Gibran sempat berbincang dengan warga yang rumahnya terdampak banjir. Gibran juga mengecek beberapa rumah warga yang terdampak. Ya pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi. Kita informasi lainnya pemirsa, ada sei sapi dengan karakter khas daging asap yang dipenuhi dengan cita rasa. Ini cocok menjadi hidangan utama berbagai momen seperti untuk berbuka puasa contohnya. Ya, di kawasan Margonda Depok, Jawa Barat pemirsa, terdapat restoran sei yang menyajikan olahan sei sapi lezat dengan beragam sambal khas Nusantara. Tentunya dengan harga yang terjangkau. Sei, hidangan daging asap asal Nusa Tenggara Timur, merupakan makanan populer dengan cita rasa yang khas. Kini sei banyak diadopsi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim menggunakan daging sapi. Rasa yang khas dan lezat membuat makanan ini banyak disukai. Alasan itu mendorong dua sekawan, Rinaldi Dharma Utama dan Christian Luinfandio Rewah, mendirikan kuliner sei Indonesia tahun 2022 dengan metode online. Dan kini berkembang yang menyajikan rumah makan di kawasan Margonda Depok. Banyak variasi menu menjadi pilihan, diantaranya sei sapi dengan berbagai macam pilihan sambal khas Nusantara. Tentunya dengan harga terjangkau untuk segala kalangan. Untuk bikin makanan yang lebih terjangkau tapi proteinnya tinggi. Nah dari situ kita memang cobain beberapa jenis makanan yang paling bisa dikembangkan dan digemari, yang masih jarang ditemukan, yaitu salah satunya adalah sei. Dengan tagline sei juta rasa untuk Indonesia, sei Indonesia menghadirkan daging sei sapi yang dikombinasi. Karena cuma sei Indonesia yang secara experience gue makannya itu kayak makan barang mahal tapi harga murah gitu. Jadi ya nggak ada jawaban lain. Kehadiran restoran sei membuat makanan enak dapat dinikmati setiap hari. Saat ini sei Indonesia mau membuka sistem layanan antar dan gerai offline 24 jam. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia menggelar buka puasa bersama dengan perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih dan perwakilan masyarakat Islam. Ya, acara ini sekaligus menjadi peresmian program bantuan Raja Salman untuk Indonesia, seperti penyerahan kurma dan Al-Quran. Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia menggelar program buka puasa bersama di Jakarta pada hari kelima Ramadan. Dalam acara ini perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selain menteri, duta besar dari beberapa negara, perwakilan ormas Islam dan perwakilan masyarakat juga turut hadir. Kegiatan buka puasa bersama ini sekaligus menjadi acara peluncuran program bantuan Raja Salman dalam membagikan 700 ton kurma dan 1.200.000 Al-Quran kepada seluruh umat Islam di berbagai negara termasuk Indonesia. برنامج يأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويأتي تأكيدا وتجسيدا للدور الريادي للمملكة العربية السعودية في العمل الإنساني والإسلامي على مستوى العالم، بما في جمهورية إندونيسيا أكبر بلد من حيث عدد السكان المسلمين. Senang sekali kita diberi jamuan dan menyaksikan berbagai pembagian untuk seluruh saudara-saudara kita, mulai dari kurma, Al-Quran. Tentu saya menyambut baik atas bantuan Saudi kepada umat muslimin di Indonesia, dan ini merupakan persahabatan yang sejati, terutama di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Hubungan Indonesia-Saudi akan semakin kuat. Kedutaan Arab Saudi berharap acara iftar atau berbuka puasa bersama ini dapat semakin mempererat silaturahmi antara Kerajaan Arab Saudi dengan masyarakat Indonesia.
Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Khas Krampaiangan di Kota Pasuruan, Jawa Timur mirip dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ya, dilengkapi miniatur Ka'bah di tengah masjid, ini menjadi pengobat rindu dengan suasana Masjidil Haram. Dan berikut liputannya untuk Anda. Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampaiangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampaiangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya di masjid juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan. Berarti kalau saya jauh ke Mekah, berarti di sini ada cukup. Simulasi. Dengan hadirnya Masjid Khas Krampaiangan ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ayus melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan SK dan memori jabatan dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih di Kota Baru. Usai pelantikan, Bupati beserta wakilnya akan bergegas mengerjakan sejumlah program prioritasnya. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kota Baru, Kalimantan Selatan resmi dilantik dan menerima SK dari Menteri Dalam Negeri. Usai dilantik, Muhammad Rusli dan wakilnya Syairi Muklis menegaskan akan segera merealisasikan sejumlah program prioritasnya. Dalam 100 hari kerja, ada sejumlah program yang menurut keduanya penting untuk segera dilakukan, termasuk penanganan air bersih, pembenahan rumah sakit, dan membangun infrastruktur bagi masyarakat Kota Baru. Selain itu, pembangunan jalan juga menjadi perhatian pasangan terpilih ini untuk mewujudkan konektivitas yang lebih baik, sehingga roda perekonomian di Kota Baru dapat terus berputar. Saya akan bekerja selurus-lurusnya, sejujur-jujurnya, yang tentunya akan membangun Kabupaten Kota Baru ke depan yang menjadi lebih baik. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang memang yang menjadi prioritas dalam 100 hari kerja. Terutama tadi disampaikan ada beberapa program prioritas yang harus diselesaikan. Air bersih, rumah sakit, kemudian juga terkait infrastruktur yaitu jalan di Kabupaten Kota Baru dalam rangka konektivitas wilayah, sehingga ketika jalan-jalan ini nanti selesai dibangun, kami yakin pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Baru akan berkembang dengan baik. Salah satu yang menjadi target Rusli dan Syairi adalah agar jembatan penghubung Tanah Kalimantan dengan Pulau Kota Baru selama 1 periode kepemimpinan mereka akan terwujud. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, masyarakat Halmahera Tengah, Maluku Utara menggelar konvoi. Warga berkeliling kota Weda menggunakan berbagai kendaraan. Warga menyambut Bupati dan Wakil Bupati Ikrom Malan, Sang Aji, dan Ahlan Jumadil. Keduanya diarak menggunakan kendaraan yang didesain mirip perahu. Selain masyarakat, sejumlah ASN juga turut mendampingi keduanya mengelilingi kota Weda. Keduanya kemudian menuju kantor Bupati dan sekaligus diterima sebagai pemimpin baru. Usai perhelatan, politik Bupati dan Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat Halmahera Tengah untuk kembali bersatu untuk membangun Halmahera Tengah. Barang di Magelang itu setiap hari dong tumbuhkan atau pusat sangat serius bersama-sama kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, semuanya Bapak Ibu sekalian. MNC Peduli turut mendukung kegiatan serbuan
serbuan kesehatan dan bakti sosial Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Masyarakat Muara Angke mengaku berbahagia lantaran terbantu mendapatkan sembako serta bantuan untuk anak sekolah. Serbuan kesehatan dan bakti sosial yang diinisiasi Komando Armada Angkatan Laut Republik Indonesia serta didukung pihak swasta termasuk MNC Peduli disambut antusias masyarakat Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Armada menyediakan sejumlah layanan gratis yang dapat diakses warga yang hadir di lokasi, seperti makan siang gratis, cek kesehatan, serta sunatan massal. Selain sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat pesisir, kegiatan ini juga untuk menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kita ini sekaligus mensosialisasikan tugas Angkatan Laut. Jadi kita ingin mendorong masyarakat pesisir ini juga memiliki semangat juang untuk bisa mengelola laut dengan maksimal, tetapi dengan cara yang benar. Serbuan bakti sosial Koarmada RI yang digelar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara ini juga memberikan sembako gratis dan bantuan sekolah untuk anak yatim. Bahwa antusias masyarakat ya sangat luar biasa menyambut untuk kegiatan ini, karena memang saya rasa itu yang dibutuhkan untuk masyarakat sekitar sini. Terbantu, sangat terbantu ya, alhamdulillah. Ya aturan beli beras kan nggak beli beras dapat beras gitu. Ada sunat massal kan, ada pembagian yatim piatu, maka kesehatan gratis. MNC Group melalui MNC Peduli akan terus hadir untuk memberikan manfaat positif serta mendukung kegiatan serupa guna meringankan beban masyarakat. Dari Jakarta, Nata Arman, Suryalis Santoso, iNews melaporkan.